Tentara akan datang untuk memblokir, air akan datang ke tanah, inilah jalan langit dan bumi, kita harus tahu bagaimana mengikuti tren. Su Yang telah memutuskan, dan tidak ada gunanya menghentikannya. Aura yang sangat ganas melonjak di lautan pikiran meskipun aura itu kuat, tetapi dalam kesederhanaan, ada cahaya hitam terang yang tidak bisa diabaikan, yang jelas merupakan bagian dari kekuatan Shuro. Dewa kuno yang sunyi. Tanpa diduga, mereka masih berada di tubuh bos sekarang. Ling Qingsu dan gadis-gadis di Xiao Tuan-Tuan sangat terkejut, dan mereka merasa sangat ramah ketika melihat para prajurit kuno ini. Orang-orang ini semua ada dengan satu penghalang. Sekarang Su Yang telah memanggil puluhan ribu orang sekaligus, kekuatan macam apa yang akan terwujud. Benar saja, ketika sekelompok orang ini muncul, hati mereka hancur. Kekuatan ini pasti dapat dianggap sebagai kartu hol terkuat Su Yang, karena sebelum ini, tidak ada yang tahu bahwa Su Yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sekarang, pertarungan ini benar-benar adil. Su Yang tersenyum dingin, dan Huang Tianwuji, artefak integrasi ofensif dan defensif, muncul lagi, dan jiwa pedang surgawi langsung terwujud dan membersihkan tentara lain-lain dengan semua orang. Dan para dewa dan jenderal kuno yang terpencil dari ratusan orang masing-masing saling menyapa pembangkit tenaga jiwa tingkat dewa anak yang sudah mati. Yang membuat semua orang merasa luar biasa adalah legiun kuno ini, tampaknya karena kebencian tahun ini, mereka lahir dengan keinginan yang sangat kuat untuk saling melahap. Setelah dua pasukan bertabrakan satu sama lain, Su Yang sendiri tidak menyangka bahwa para prajurit kuno ini bisa meledak dengan kekuatan tempur yang menakjubkan. Membunuh. Jutaan tentara menyerang lagi, dan di tengahnya, pertikaian yang menentukan ratusan ribu tahun yang lalu terulang kembali. Di atas awan di bagian atas ruang, Su Yang dan Mo Duan sudah memulai konfrontasi. Tanpa diduga, kartu hol terkuat Su Yang bukanlah perwujudan dari kekuatannya sendiri, tetapi pasukan dari dinasti kuno. Su Yang mencibir, meskipun alam mereka tidak tinggi, peran yang dapat mereka mainkan di medan perang berada di luar imajinasi. Selama asal mereka abadi, mereka hampir abadi. Hanya ada beberapa jiwa yang mati, masa. Akibat amarahnya, arogansi kekuatan Asura mulai membara. Kalau begitu sebaiknya Anda lihat, saya penata letak, apakah itu juga masa? Tiba-tiba, ada spanduk tambahan di belakang plot, dan angin kencang bertiup sembarangan, dan asal Asura berbondong-bondong ke Su Yang. Itu adalah kekuatan menakutkan yang menelan dengan dingin ke dalam tulang setelah menyusup ke dalam tubuh, itu sama menakutkannya dengan asal mula ribuan serangga beracun melahap darah. Namun, kekuatan ini dengan cepat dihamburkan sepenuhnya oleh kekuatan Su Yang Dao, dan Huang Tianwuji meluncurkan postur pertahanan yang komprehensif dan bergegas menuju lawannya. Itu benar, seharusnya lebih efektif untuk menangani kekuatan Sura Dao secara langsung dalam pertarungan jarak dekat. Sura Demon Slash, bendera besar rencana didirikan di langit, dan bila cahaya hitam terus-menerus keluar dari spanduk, terlihat sangat dingin dan menakutkan. Harus dikatakan bahwa kekuatan pertahanan Huang Tianwuji ini benar-benar luar biasa, dan kekuatan senjata suci tertinggi dari garis Huang Tian kuno tidak dapat dipatahkan oleh pedang hitam yang sia-sia ini sama sekali. Namun, jika dia bertahan dalam kondisi ini dalam waktu yang lama, Su Yang sepertinya kesulitan menemukan kesempatan untuk membunuh lawan dalam satu pukulan. Bersalju, suara mendesing, jiwa pedang langit kembali ke tubuh pedang ilahi, dan sekali lagi kembali ke tangan Su Yang. Tubuh pedang secara horizontal di depan Anda, dan hati dan jiwa pedang manusia digabungkan menjadi satu, dan garis keturunan naga leluhur yang tersembunyi di dalam tubuh benar-benar meledak. Tahukah Anda? Warisan terkuat dari tubuh fisik Su Yang adalah potensi tubuh yang hampir sempurna setelah menelan 80% esensi dari asal naga leluhur. Kekuatan menakutkan naga leluhur tampaknya menyatu sempurna dengan cahaya merah darah dari pedang langit. Membunuh kohesi. Akhirnya, cara hitam membunuh datang lagi, samar-samar, kekosongan itu sebenarnya di bawah kendali Su Yang, menenun naga hitam besar. Pemaksaan naga telah mencapai tingkat puncak kesengsaraan. Setelah mengunci aura perencanaan, ia melepaskan kekuatan pemusnahan yang membuat seluruh dunia bergetar. Sudah berakhir, buat keputusan, mati. Gemuruh. Di saat yang sama, Mujui akhirnya menyadari bahayanya, dan buru-buru menyemprotkan ludah darah ke spanduk di belakang. Oh, apakah ini sarana untuk menggabungkan kekuatan garis keturunan dan Asura Dao untuk memvirtualisasikan alam Asura? Ada umpan balik dari jiwa pedang untuk pertama kalinya, tetapi Su Yang cukup tenang tentang hal itu.
Apa kau lupa, bagaimana kekuatan naga leluhur dapat diblokir oleh pesona Shuro virtual ini? Menilai bukanlah yang terbaik dalam duel puncak 1 lawan 1. Setelah medan perang utama di bawah kehilangan keuntungannya, itu bukan lagi sebuah ancaman bagi saya. Petik 2. Su Yang. Bahkan jika Anda adalah seorang jenius di langit, Anda hanya bisa berlutut dan berserah diri di hadapan Yang Mulia Tuoba hari ini. Yang Mulia telah mewarisi kekuatan Sura, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibantah oleh orang biasa. Su Yang memandang orang lain dengan kebingungan, kamu mengatakan ini sekarang untuk membuatku merasa takut, dan kemudian melepaskanmu. Ini konyol. Naga hitam ditebang, membelit tubuh daging murder, master top dunia di tengah kesengsaraan, langsung terbunuh oleh pukulan terkuat Su Yang. Pada saat tubuh hancur, semua noda darah di spanduk ini menghilang sepenuhnya. Sepertinya kekuatan Sura benar-benar memiliki kekuatan magis pemurni sendiri, dan dengan cepat menelan semua aura yang dimiliki oleh hostis sebelumnya. Dengan matinya Plot, satu-satunya hantu di bawah ini benar-benar kehilangan ketertiban mereka dan dibantai oleh tentara dan dewa surgawi kuno yang terpencil. Tetapi pada saat yang sama, Su yang dengan jelas mengamati sumber kelainan para prajurit ini. Kemarahan dan kebencian adalah titik awal bagi mereka untuk melenyapkan kekuatan Sura. Tetapi kebencian ini sebenarnya mendorong pertumbuhan kekuatan Sura, yang merupakan alasan mendasar mengapa mereka mulai secara naluriah menelan kekuatan Sura. Sederhananya, setelah perang, meskipun tentara kuno berhasil melenyapkan jiwa-jiwa yang mati ini, itu juga menjadi tubuh penginapan baru untuk benih api kekuatan Asura ini. Dan orang-orang ini akan tertidur di lubuk hati Su Yang, jika kekuatan Sura terlalu tirani dan kehilangan kendali. Begitu orang-orang ini melarikan diri, itu akan menjadi bencana yang fatal bagi Su Yang. Medan perang berangsur-angsur kembali tenang, dan puluhan ribu pasukan hutan belantara kuno kembali memasuki lautan pikiran di bawah kekuatan Su Yang. Tetapi pada saat ini, Su Yang menemukan bahwa dia masih meremehkan pengaruh kekuatan Sura, dan bahkan lebih meremehkan ancaman parasit api Sura di tubuh para pejuang kuno ini. Su Yang tiba-tiba meraung, dan tanpa sadar kabut abu-abu hitam muncul di luar tubuhnya. Kaisar wanita tiba-tiba menemukan bahwa mulai saat ini, jiwa yang cocok antara dirinya dan Su Yang telah terputus secara sepihak. Ayang, tak disangka, kekuatan Shuro begitu menakutkan. Sekarang kekuatan ini sudah menyatu ke dalam tubuhmu, semuanya hanya bisa diatasi sendiri. Faktanya, ketika Su Yang pertama kali menerima kekuatan Sura ke dalam tubuhnya, dia ditakdirkan untuk menghadapi pilihan paling penting di jalan kultivasi, dan itu juga blokade yang paling berisiko. Su Yang selalu menjadi orang yang pandai mengendalikan situasi, tidak peduli seberapa besar risiko dan tantangannya, selama dia ada di tim, semua orang akan merasakan ketenangan pikiran dan kemantapan yang tidak dapat dijelaskan. Hanya kali ini, semua orang mengerti bahwa Su Yang menghadapi ancaman dari kekuatan seperti dewa. Dalam sekejap, perasaan panas yang tak tertandingi di tubuh mulai menguap sembarangan. Itu adalah kekuatan hitam yang sangat mendominasi yang melampaui kekuatan garis keturunan rakus dan bahkan bisa secara langsung bersaing dengan garis keturunan naga leluhur di tubuh. Itu menyebar dengan cepat dan mulai mengasimilasi tubuh Su Yang setiap sudut. Aura hitam yang kuat mulai meluap, mengelilingi tubuh Su Yang, dan yang membuat semua orang lebih ketakutan adalah aura ini menggerogoti lautan kesadaran yang menyerang Su Yang. Setelah kehilangan empati dari jiwa permaisuri, Su Yang tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual eksternal, dan pada saat yang sama kehilangan bantuan dari jiwa naga leluhur, yang berarti bahwa Su Yang dapat memanfaatkan seluruh proses untuk melawan kekuatan Sura. Hanya kekuatannya sendiri. Perasaan hampa mulai muncul di hati saya. Tidak diragukan lagi bahwa jantung laut Su Yang saat ini telah menjadi sumber penyakit kolera yang syarat kekuatan Shuro. Lihat. Posisi hati bos hanyalah tempat kelahiran pusaran air hitam. Semua orang kaget, melihat lokasi jantung dan mulut Su Yang, aura hitam yang sangat kuat terus-menerus dilepaskan. Begitu kekuatan Sura yang kuat dimiliki, ia akan binasa atau ditaklukkan. Tapi kali ini, karena memilih Su Yang sebagai targetnya, itu berarti pasti ada konfrontasi yang menghancurkan antara keduanya. Semua orang tidak pernah khawatir Su Yang akan berkompromi atau gagal, tetapi mereka khawatir kekuatan Sura ini akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh Su Yang. Sekalipun kekuatan Sura tidak dapat menaklukkan Su Yang, tetapi jika Anda ingin menghancurkan tubuhnya, kekuatan Sura masih dapat melakukannya dengan mudah. Nak, serahkan padaku. Kekuatan Sura adalah kekuatan yang bisa mendominasi segalanya di dunia.
Suara yang sangat dingin dan canggung melewati pikiran Su Yang. Kamu adalah Sura. Oh, kamu ingin menaklukkanku Su Yang, kamu belum memiliki kualifikasi. Dia memberikan respon yang paling kejam dan tegas, dan bukannya marah, pihak lain malah tertawa. Saya suka karakter Anda, tanggung jawab Anda, latar belakang Anda, dan yang lainnya. Bahkan, dibandingkan dengan Tuo Bayun yang histeris dan gila, saya seharusnya lebih optimis tentang Anda. Sampai saat ini, dalam pengetahuan Su Yang tentang laut, garis besar tubuh jiwa lengkap lainnya akhirnya muncul. Meskipun ini adalah wajah yang sangat aneh dan tampan, Su Yang dapat menilai dari nada dan aura lawan bahwa pria ini adalah Sura sendiri. Mengapa aku harus mendapatkan penghargaanmu? Kamu adalah Shuro, keberadaan yang paling kejam dan paling jahat di dunia ini. Su Yang tidak segan-segan memberikan definisi paling intuitif tentang pria kuat ini, tetapi tiba-tiba membungkam Sura. Apakah ini definisi yang diberikan dunia kepadaku? Ataukah definisi yang diberikan kepadaku olehmu? Su Yang mencibir, apakah ada perbedaan? Anda telah menghancurkan seluruh dinasti kuno sendirian, dan membiarkan 3.000 negara, yang pernah menjadi tempat paling makmur di daratan, mengalami perang puluhan ribu tahun. Berapa banyak orang yang akan binasa di bawah kepemimpinanmu? Apakah jiwa-jiwa yang menyerah kepadamu benar-benar pantas mati? Kau bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Bukankah kamu eksistensi yang paling jahat? Petik 2. Sura tertawa terbahak-bahak, apapun yang kau katakan, aku tidak akan peduli dengan kritik verbal ini. Jika aku banyak mendengarkan, secara alami itu akan menjadi tidak berarti. Kau sendiri, di mataku, adalah pengecualian. Saat Sura berbicara, dia tiba-tiba memperkuat fluktuasi kekuatan rohnya, dan mulai dengan paksa mengganggu dominasi tubuh fisik Su Yang. Ups, nak, bisakah kau bertahan? Kekuatanku sepertinya tidak bisa membalikkan perilakunya. Suara jiwa pedang muncul di benaknya lagi, tetapi sayangnya, Su Yang menemukan bahwa hubungan antara dirinya dan jiwa pedang langit tidak terlalu jelas. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan Sura, hanya satu pikiran tersisa yang dapat mengendalikan segala sesuatu tentang seseorang yang jaraknya ribuan mil. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya dewa, bahkan jika dia hanyalah sinonim dari kejahatan yang bersembunyi di kegelapan. Tapi tidak ada yang berani menyangkal kekuatannya. Su Yang melangkah maju lagi, perlahan mendekati arah pusat medan perang, yang merupakan pusat reruntuhan medan perang di mana bendera persekongkolan ditinggalkan. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, Su Yang tiba-tiba meraung, dan kekuatan surah hitam di luar tubuhnya meledak lagi. Keroncongan, suara apa? Semua orang di tim di belakang mereka terkejut, dan secara naluriah mulai waspada, melihat sekeliling. Tidak ada musuh yang membayangkan babak baru penampilan, tetapi dengan getaran bumi yang gila, Su Yang tiba-tiba muncul di depan semua orang, perubahan menakjubkan yang membuat semua orang tak terbayangkan. Itu adalah batu nisan tanpa kata-kata. Semua orang tidak asing pada pandangan pertama, dan ini adalah tautan paling kritis dalam adegan yang dilakukan oleh Osume Yadao. Kekuatan Shuro Tuo Bayun berasal dari batu nisan seperti ini. Tuhan, apa yang terjadi? Bos, apa yang akan dia lakukan? Long Kun dan yang lainnya benar-benar tercengang, dan bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Su Yang selalu menjadi pemimpin mutlak dari seluruh tim, tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam jiwa. Tapi saat ini, inti dari tim saya sendiri terjebak dalam kekacauan kekuatan Shuro, dan semua orang tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Akhirnya, batu nisan itu naik sepenuhnya, dan berdiri dengan tenang di depan Su Yang. Samar-samar, cahaya terang tampak keluar dari prasasti tersebut, dan sosok seorang wanita tiba-tiba muncul di tirai cahaya. Wanita itu cantik dan anggun, memberi orang perasaan menyegarkan seperti angin musim semi dan hujan. Su Yang saat ini secara naluriah melahirkan semacam cinta dan kelembutan, yaitu gejolak emosi yang dapat beresonansi dengannya setelah ia memasuki lautan kesadaran karena jiwa Shuro. Dengan kata lain, wanita yang dilihat Su Yang saat ini seharusnya memiliki ikatan emosional yang dalam dengan Sura. Pernahkah kamu melihat, wanita itu adalah alasan mengapa saya melakukan semua ini. Baginya, bahkan jika saya membunuh semua orang di dunia, saya tidak akan ragu. Wanita ini sekarang ada di Gunung Qilin. Su Yang tiba-tiba merasakan kepalanya bergetar. Saat itu, ia mendengar gemetar dan kesedihan dalam jiwa Sura, bahkan Su Yang merasa bahwa semua penilaian sebelumnya tentang orang ini adalah semacam paradoks.
Tolong beritahu saya, semua ini, apa yang sedang terjadi. Sura mencibir, ingin tahu. Tentu saja saya bisa memuaskan rasa ingin tahu Anda, tetapi jika Anda tidak menerima kekuatan saya dan memberitahu Anda rahasia ini, tidak hanya akan merugikan Anda, tetapi semua orang di sekitar Anda akan musnah. Jangan lupakan, sekarang, kekuatanku adalah kekuatan Tuhan untuk dunia ini. Visi yang telah aku peroleh berada di luar imajinasimu. Aku hanya bisa mengatakan begitu banyak. Petik 2. Kata-kata ini terdengar sedikit, tidak bisa dijelaskan, tetapi Su yang benar-benar bisa memahaminya. Hidup di dunia ini, seringkali adalah penggemar otoritas, dan tidak pernah dapat benar-benar melihat dunia dengan jelas, hanya alam di atas semua makhluk seperti Shuro yang dapat melihat dengan lebih transparan. Hingga saat ini, misteri kesengsaraan surgawi 9 naga belum sepenuhnya terungkap. Su yang semakin merasa bahwa dengan berlatih dengan cara tradisional di seluruh benua dan mengikuti hukum dunia ini, dia hanya bisa menjadi orang yang dikendalikan selamanya. Jika Anda tidak memilih untuk mengambil jalan miring dari pedang untuk membebaskan diri dari pengekangan ini, bahkan jika Anda terus berlatih selamanya, tidak akan ada kemungkinan untuk memotong jalannya. Adapun Shuro di depannya, meskipun tampaknya kekuatan dan warisannya sangat jahat, dia harus menyangkal bahwa dia adalah salah satu dari sedikit orang yang telah mencapai tingkat itu. Su yang sangat ingin memahami pria di depannya lebih dalam, masa lalunya, kekuatannya, dan semua rahasia di dalam dirinya. Aku menerima permintaanmu. Suara Su yang sangat tenang, dan dia bahkan tidak mengalami pikiran sama sekali, jadi dia menyetujui permintaan yang tampaknya sangat berbahaya ini. Menerima kekuatan Sura bahkan berarti menjadi musuh seluruh dunia. Tapi Su yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri, bukankah dia awalnya jenis yang berbeda? Jika memang ada orang di dunia ini yang bisa membaca Shuro, maka orang tersebut pasti dirinya sendiri. Saya bersedia untuk bertemu dengan Anda terus terang. Satu-satunya harapan adalah memberitahu saya semua visi yang Anda lihat. Saya ingin sekali mengetahui penampakan yang paling benar dari benua ini. Sura Solnian tertawa terbahak-bahak. Oke, sangat bagus. Tanpa diduga, kamu benar-benar memiliki keberanian dan keberanian seperti itu. Asura, aku tidak lebih lemah dari orang lain dalam hidupku, tapi aku tidak pernah meremehkan bergaul dengan semua makhluk hidup, dan bahkan memperlakukan mereka seperti rumput. Tapi sekarang aku punya untuk mengakui bahwa saya adalah manusia. Dalam kategori ini, Anda adalah satu-satunya keberadaan yang telah saya kenali. Bahkan Xiao Yao Anda dulu, di mata saya, Anda tidak lebih dari anjing lari Tuhan. Petik 2. Karena kamu telah membuat keputusan dan ingin mengikutiku untuk melihat dunia yang lebih jelas, nah, aku akan memberimu kesempatan ini, dan sekarang buktikan padaku, tekadmu. Sura Solnian memancarkan aura hitam asalnya, yang menempel di permukaan batu nisan di depannya. Kali ini, tanpa dipaksa secara paksa oleh kekuatan roh Sura, Su yang berinisiatif untuk mendekati batu nisan sepenuhnya atas kemauannya sendiri. Cepat hentikan dia. Kaisar wanita dan jiwa pedang benar-benar terkejut, dari sudut pandangnya, Su yang benar-benar dikalahkan oleh kekuatan melawan Sura, dan dia mulai jatuh. Semua orang melangkah maju, tetapi mereka semua diblokir oleh aura hitam Su yang sangat kuat. Aura yang dilepaskan di bawah penindasan alam besar pasti di luar jangkauan orang biasa. Hanya jiwa pedang, yang tidak kalah dengan Su yang dalam semua aspek kekuatan, secara paksa menembus cahaya hitam tak berujung di sekitarnya, dan menempatkan Su yang di depan batu nisan, menghalangi gerakan selanjutnya. Su Yang, biar aku sadar, dia adalah Sura, iblis yang membuat seluruh dunia jatuh cinta padanya, jangan dikendalikan olehnya. Su Yang menundukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tetapi dari awal hingga akhir, dia sangat berpikiran jernih, dan dia tidak pernah mengatakan bahwa seseorang benar-benar mengendalikan pikirannya. Jika Sura benar-benar ingin menduduki jiwa Su Yang dan ingin mengendalikan seluruh dirinya, Su Yang pasti telah menghancurkan pikiran jiwa ini sejak lama. Tetapi dia memilih untuk menerima pihak lain dan mendengarkan pikirannya. Jangan hentikan aku tahu apa yang aku lakukan. Tidak peduli menjadi apa aku di masa depan, ini adalah pilihanku sendiri, dan kamu akan selalu menjadi rekanku. Saudaraku, tidak nyaman bagiku untuk menjelaskan lebih banyak sekarang, tapi saya tahu bahwa saya membutuhkan kekuatan ini dan visi yang lebih transparan. Mungkin dunia ini benar-benar berbeda dari yang kita bayangkan, tolong percayalah. Petik 2. Kata-kata Su yang secara akurat dan tidak salah lagi diteruskan ke jiwa-jiwa pedang dalam bentuk pikiran jiwa,
dan di bawah kekuatan jiwa pedang, membanjiri pikiran setiap rekan setim di sekitarnya. Apa yang terjadi, Kapten? Kenapa dia tiba-tiba menerima Shuro lagi? Bukankah dia musuh terburuk kita? Ini, Long Kun dan yang lainnya benar-benar bingung. Tetapi mereka mengabaikan satu hal, semua orang hanya secara sepihak merasa bahwa kekuatan Sura itu jahat, jadi dia pasti iblis yang keji. Tapi bukan ini masalahnya, tentu saja ada yang salah dengan dia, tapi sebagai satu-satunya orang yang diketahui pernah berhasil memotong jalan untuk naik, Su yang menyimpulkan bahwa Shuro ini pasti memiliki keunggulannya, dan dia telah memberontak dunia, tetapi bertaruh di tempat yang tepat. Dengan kata lain, Shuro mungkin memiliki 10.000 kekurangan yang tidak boleh ditolerir oleh dunia, kekejamannya, perbudakan jiwa-jiwa yang mati untuk digunakan sendiri, Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang telah memulai puncak dari budidaya manusia, adalah fakta bahwa fitnah kotor tidak bisa menutupi. Untuk alasan ini saja, Su yang lebih suka mempercayainya sekali. Setelah mendengarkan pikiran Su yang sendiri, Sword Soul of the Sky perlahan menarik napas dan kembali ke rekan satu timnya, tidak lagi menghalangi Su Yang. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa bos terkena kekuatan Sura? Long Kun dan yang lainnya menatap pedang jiwa, dengan keraguan di hati mereka. Aku hanya tahu bahwa dia adalah tuanku, dan kalian semua telah mendengar suara jiwanya. Karena ini adalah pilihannya, aku harus mematuhi dan mendukung tanpa syarat. Ini satu-satunya hal yang dapat aku lakukan untuknya. Semua orang berhenti berbicara, hanya menjaga Su yang diam-diam, mengawasinya melakukan kontak dengan batu nisan yang aneh dan dalam di depannya. Segera, di bawah bimbingan Sura Sol Nian, Su yang mendarat di batu nisan dengan satu tangan. Dalam sekejap, kekuatan garis keturunan Su yang mulai bergerak sembarangan, dan sumber jiwa naga di tubuhnya, termasuk garis keturunan rakus, benar-benar dimurnikan di bawah infeksi kekuatan batu nisan ini. Semua orang melihat bahwa kekuatan batu nisan yang diteruskan ke Su yang tidak hanya hitam murni, tetapi juga sebagian darinya bercampur dengan cahaya putih yang sangat suci dan cemerlang. Dua sumber cahaya, satu hitam dan satu putih, menjadi gila ke dalam tubuh dan pikiran Su yang memasuki alam halus yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia menerima pemurnian subversif ini dengan tenang. Sekarang, melihat tubuh Anda ke dalam, Anda akan memiliki kejutan yang luar biasa di depan Anda. Setelah mengikuti pedoman Sura Sol Nian, Su yang benar-benar terpana oleh pemandangan di depannya. Lautan kesadaran yang semula kosong kini telah dicat dengan pengaturan dua warna hitam dan putih yang sangat cerah. Tampaknya mulai saat ini, dunia jiwa Su yang memiliki warna yang unik. Tuhan, apa yang terjadi? Lautan kesadaranku. Su yang pasti tahu bahwa perubahan perintis yang tak terbayangkan ini tidak akan merugikannya, tetapi membuat dunia spiritualnya sangat diperkuat. Dan isi di luar lingkup kognisi ini diberikan kepadanya oleh Shuro. Sederhananya, setelah pemurnian dan transformasi batu nisan ini, Anda tidak lagi berada dalam kategori makhluk hidup. Anda telah mampu membebaskan diri dari kekuatan hukum dunia, dan Anda telah menyelesaikan pemotongan Dao sebelumnya, dan hidup Anda juga telah berubah. Untuk menjadi abadi, satu-satunya perbedaan antara Anda dan Ascendan adalah bahwa Anda belum berkomunikasi dengan kekuatan alam atas. Ini juga menjadikan Anda eksistensi unik dari seluruh benua, sepanjang zaman dan satu-satunya harapan bagi benua ini untuk bertemu fajar baru. Petik 2. Semakin banyak Su yang mendengarkan, semakin dia menjadi bingung, ada terlalu banyak kognisi yang belum pernah dia hubungi sebelumnya, tetapi karena ini, Su yang tahu bahwa dia semakin dekat dan lebih dekat dengan kebenaran yang selalu membuatnya bingung. Kamu pasti memiliki banyak pertanyaan di hatimu, tidak masalah, aku akan menjawabmu sekarang. Faktanya, benua kita dikendalikan oleh kekuatan alam atas, dan itu hanyalah salah satu dari banyak dunia paralel yang diciptakan oleh alam atas. Alam atas menciptakan benua ini, memelihara semua makhluk, dan memberi kita apa yang disebut vitalitas, untuk mendapatkan esensi jiwa dari semua makhluk. Inilah tujuan sebenarnya dari apa yang disebut dewa di alam atas. Anda adalah seorang kultivator yang kuat, dan secara alami memahami bahwa melatih kekuatan spiritual adalah untuk memperkuat jiwa, sedangkan kultivasi normal adalah untuk memperkuat tubuh fisik. Dengan kata lain, vitalitas yang dibawa oleh tubuh fisik dan jiwa yang dibawa oleh kepala pada dasarnya adalah dua konsep yang sepenuhnya independen. Tetapi mengapa setelah kematian seseorang hanya melenyapnya vitalitas, mengapa jiwa yang sepenuhnya mandiri menghilang? Ini adalah bukti terbaik dari konspirasi dunia atas.
Karena mereka membiarkan segala sesuatu dengan menciptakan dunia paralel, menggunakan hukum untuk membawa kekuatan ilahi mereka sendiri sebagai media, merumuskan aturan untuk semua makhluk di dunia paralel untuk mematuhinya, dan menggunakan ini sebagai cara untuk menyerap esensi jiwa dari semua makhluk, yang bisa membudidayakan para dewa. Sederhananya, benua tempat kita tinggal ini hanyalah alat untuk menyediakan makanan jiwa bagi para dewa alam atas. Petik 2. Su yang tercengang. Ini adalah rahasia paling menakjubkan yang pernah dia dengar sejak dia hidup selama 100.000 tahun. Bisa dikatakan, teknik Suradao yang kau ciptakan untuk mengendalikan kekuatan jiwa-jiwa yang mati juga untuk mencegah yang disebut dewa di alam atas melahap esensi jiwa makhluk hidup daratan kita. Tidak buruk. Sura memfokuskan kepalanya, untuk secara terbuka menghadapi hukum surga dan menghancurkan peraturan ini. Sangat tidak realistis bagi saya untuk melakukannya sendiri. Selain itu, jika saya melakukannya, itu akan menghambat pengembangan para beku di daratan kita, yang akan menjadi kontraproduktif. Tapi selain itu, saya tidak dapat memikirkan cara untuk melawan dewa-dewa ini. Petik 2. Su yang merenung sejenak dan berkata lagi, jadi, tanpa Tuhan, secara alami tidak akan ada benua kita, dan tidak ada makhluk hidup. Ini bukan sesuatu yang dapat Anda ubah sendiri, mengapa Anda begitu gigih? Apa alasannya kau begitu? Benci Tuhan, benci alam atas. Petik 2. Sura mendesah pelan, masalah ini akan dibahas sejak awal sprint melonjak. Menurut hukum benua ini, setelah seorang kultivator mencapai alam kesempurnaan agung, kekuatan jiwanya mencapai batasnya, dia dapat mencoba bertanya kepada Yutian. Yang disebut mempertanyakan dari langit adalah menggunakan kekuatan sendiri untuk menghancurkan penghalang hukum khusus di puncak langit, dan itu adalah syarat untuk kenaikan sprint yang dibuat oleh alam atas untuk para beku manusia. Setelah sukses, Tianwen, penguasa segel dalam pesona hukum, akan datang. Terus terang, itu adalah tugas yang diberikan oleh Dewa Dunia atas untuk menantang penguasa. Hanya ketika tugas ini selesai, Anda dapat memiliki hak untuk memotong jalan. Petik 2. Jika Su yang memiliki pencerahan, dengan kata lain, hanya ketika Anda telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Anda oleh para dewa, dapatkah Anda membuka belenggu yang melahap vitalitas dan esensi jiwa yang ditinggalkan oleh hukum surga. Ini adalah arti sebenarnya dari apa yang disebut Slasdao. Potong belenggu Anda yang telah dicap oleh dunia ini, dan jadilah eksistensi yang mengesampingkan makhluk hidup yang mematuhi aturan di dunia ini. Tapi ini bukan satu-satunya perubahan. Setelah berhasil memotong Dao, alam atas akan memberi Anda hukum menjadi bawahan alam atas. Anda akan terus dibatasi oleh tingkat peradaban yang lebih tinggi. Meskipun dia memiliki kehidupan yang kekal setelah menjadi dewa, dia tidak akan lagi ditelan oleh vitalitas dan jiwanya, tetapi dia memiliki misi baru. Apa yang saya katakan selanjutnya, hanya saya yang tahu tentang seluruh benua, Anda tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Sekarang dunia jiwa Anda telah mencapai tingkat yang terangkat, termasuk saya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melihat jiwa Anda sesuka hati. Jadi Anda harus menjaga rahasia ini, setelah bocor, alam atas akan memberi Anda bencana yang tak tertahankan. Petik 2. Su yang setuju, dan Shuro santai dan terus berbicara. Tugas kenaikan yang ditugaskan kepadaku oleh alam atas adalah untuk menghancurkan dinasti kuno dan datang ke alam atas untuk menghukum dinasti ini. Tapi aku tidak tahu persis apa yang dilakukan dinasti liar kuno yang melanggar jalan surga, dan aku marah. Dewa alam atas. Pada saat itu, saya sangat ingin melihat kebenaran dunia ini, tetapi pada akhirnya saya harus kejam dan menjadi algojo dewa alam atas. Pada saat itu, musuh seumur hidupku, Xiao Yao Daojun, juga menerima misi kenaikan yang sama denganku. Pria itu memasuki kultivasi diri Tao dan percaya dalam melindungi dunia. Secara alami, dia tidak akan memahami motif saya, jadi dia menghadapiku atas nama melindungi hutan belantara kuno. Awalnya, saya tidak bisa mengalahkannya, karena tekniknya memiliki atribut cahaya yang sangat kuat, dan dia secara alami mampu menekan kekuatan tempur jiwa-jiwa yang sudah mati dan sepenuhnya menahan kekuatan saya. Pada akhirnya, saya memobilisasi Sura mendalam kebenaran, dan hampir membuat sebagian besar makhluk dari dinasti kuno dimusnahkan. Saya menyelesaikan tugas kenaikan lebih cepat dari jadwal, dan memperoleh baptisan kekuatan pesona yang naik di medan perang. Saya hentikan semua ikatan di depannya dan menjadi abadi. Pada saat yang sama, saya juga menerima berkah dari aturan alam atas, dan memadatkan ketuhanan saya sendiri di dalam tubuh saya.
Ketuhanan adalah tanda naik menjadi dewa, dan itu juga merupakan paspor untuk memasuki alam atas. Tuhan memiliki kemampuan untuk secara langsung mengontrol hukum langit dan bumi di alam bawah. Kemampuan yang dimiliki Tuhan ini diaktifkan melalui para dewa yang disimpan di dalam ketuhanan. Anda juga dapat memahami bahwa para dewa adalah sumber vitalitas dan pertempuran unik Tuhan kekuatan, itu adalah bagian terpenting dan lambang Tuhan. Sebagai hasilnya, saya telah menyelesaikan transformasi dan memiliki ketuhanan, dengan kekuatan hukum langit dan hukum dunia, saya mengalahkan kekalahan dan dengan mudah menekan Dao Jun Xiaoyao, tetapi saya tidak membunuhnya. Karena pada saat itu, saya masih menantikan hari di mana dia akan menjadi dewa dan kemudian pergi ke pertandingan teratas, dan saya tidak tahu bahwa dia memiliki misi kenaikan yang sama dengan saya. Petik 2. Faktanya, saat saya menyelesaikan tugas, itu berarti Dao Xiaoyao tidak dapat lagi naik dengan sukses. Dalam kehidupan seseorang, hanya ada satu kesempatan untuk mendobrak penghalang surga dan mendengarkan untuk mendominasi. Surga, dengan kata lain, dampaknya melonjak. Jika kamu gagal kali ini, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi dewa selamanya. Petik 2. Su yang mengangguk setelah mendengar Sura berbicara tentang begitu banyak, semua spekulasi timnya di sepanjang jalan dijelaskan sepenuhnya. Hanya saja, sebagai kultivator teratas di dunia fana, mendengar begitu banyak tentang alam atas masih cukup mengejutkan Su Yang. Setelah pertempuran itu, kamu pergi ke alam atas. Mengapa kamu menjadi seperti ini lagi? Ketika Su Yang mengucapkan pertanyaan ini, dia merasakan kebencian yang sangat kuat dalam pikiran jiwa Sura. Ini terkait dengan wanita yang baru saja kamu lihat di batu nisan. Dia adalah cinta dalam hidupku, dan namanya Qianyu. Dia adalah malaikat asli kelas bawah. Malaikat, Su Yang terkejut lagi jelas, ini harus menjadi istilah unik untuk alam dewa, mewakili identitas baru yang bahkan lebih mengejutkan Su Yang. Ya, setelah saya memasuki alam atas, tugas pertama yang saya terima adalah untuk menghukum malaikat yang membuat kesalahan. Ini memungkinkan saya, pendatang baru para dewa, untuk benar-benar melihat wajah jelek mereka. Batas atas juga bermusuhan. Para dewa yang menciptakan benua kita hidup di kerajaan surga, dan kerajaan tempat utusan yang saya buru tinggal di dalamnya adalah musuh mematikan kerajaan surga, kerajaan bulu. Ada banyak sekali malaikat yang tinggal di Yuzikuni, mereka memiliki penampilan dan tubuh yang sempurna, kemampuan yang kuat, dan yang lebih penting, mereka memiliki hati yang baik. Berbeda dengan kerajaan surga, yang memakan jiwa-jiwa alam bawah kita, kerajaan bulu sangat bersahabat dengan alam rendah yang mereka ciptakan, dan itu akan menarik jiwa-jiwa yang telah mati sia-sia. Saat aku sampai di lokasi target misi berburu, yang kulihat adalah bidadari wanita tersebut menggunakan divine power miliknya untuk menyelamatkan monster yang terluka. Bagaimana cara melakukan misi berburu? Misi inilah yang membuat saya mengerti betapa sedihnya hidup di bawah kendali orang lain. Jadi, saya ingin melawan. Gunakan cara unik Anda sendiri. Bahkan jika saya ditakdirkan untuk kehilangan semua ini dan menanggung rasa sakit yang paling mengerikan, saya harus melakukan sesuatu. Target yang seharusnya diburu olehku adalah Qianyu. Saya memberontak melawan kehendak Tuhan dan membawanya untuk melarikan diri dari perbatasan kerajaan surga. Saya menghabiskan 3 tahun untuk melarikan diri, tetapi itu juga hari paling bahagia dalam hidup kami. Sangat disayangkan bahwa kami gagal untuk menahan takdir kami sendiri. Pada akhirnya Qianyu memilih malaikat untuk berkorban saat menghadapi pengejaran Tuhan, dan memberi saya kekuatannya yang merupakan milik darah malaikat. Di bawah baptisan darah malaikat, kekuatan jiwaku telah meningkat lagi, dan pada saat yang sama aku mendapatkan hati malaikat Qianyu. Lautan kesadaran telah menjadi dunia jiwa dengan warna yang sama sepertimu sekarang, tapi milikku kekuatan ilahi adalah sama dengan yang ada di kerajaan surga. Pengejarnya tidak ada bandingannya, dan masih ditangkap. Kerajaan surga awalnya ingin membunuhku, tetapi karena jiwaku memiliki karunia kekuatan malaikat, setelah itu secara paksa dilenyapkan dengan kekuatan ilahi tertinggi, itu akan membuat anggota tingkat tinggi kerajaan bulu merasa sensitif. Di kerajaan malaikat, setiap jiwa memiliki hak untuk diperlakukan sama, dan kuasa Tuhan tidak pernah diizinkan untuk dilenyapkan. Oleh karena itu, saya hanya dipecah menjadi ketuhanan, kehilangan kekuatan saya sebagai dewa, dan jiwa dan tubuh saya diasingkan kembali ke alam yang lebih rendah. Setiap alam bawah memiliki tempat untuk mempertahankan afiliasi dengan alam atas. Gunung Qilin adalah pelengkap dari alam dewa, yang secara khusus bertanggung jawab untuk menangani
dan menekan pemberontak dewa di alam atas. Dan saya dipenjara di Gunung Qilin. Saat itu, saya tahu bahwa Daojun Xiaoyao menjadi Rasul Gunung Qilin, manusia terkuat yang bekerja untuk Gunung Qilin. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi dewa, tetapi bersedia menjadi dewa. Tuhan memperbudak. Atas permintaannya, saya diizinkan oleh atasan Gunung Qilin untuk dikunci di menara tak berujung dari gundukan pemakaman, di mana dojo Tao Xiaoyao Daojun. Tetapi yang tidak pernah saya duga adalah bahwa Xiaoyao Daojun bukan lagi pria baik hati yang dikagumi dunia 10.000 tahun yang lalu, dan lawan yang saya hormati. Dia telah benar-benar berubah menjadi anjing pelarian Tuhan, seorang pria yang ingin menjadi Tuhan dan memiliki kepribadian yang menyimpang. Saya dipenjarakan olehnya di tempat ini, tubuh saya berada di menara semesta warna 9, dan tubuh jiwa yang tersegel di kepala ditekan di menara tak berujung, menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Dan hati malaikat saya diwarisi dari Qianyu, karena saya memiliki bagian dari kekuatan Tuhan, saya melepaskan diri dari kategori pencarian Daojun, dan diam-diam dikuburkan di tempat ini oleh sinar jiwa saya. Tujuannya adalah menunggu kemunculan orang yang ditakdirkan yang dapat mewarisi mantel saya di masa depan. Petik 2. Su yang terkejut, memikirkan Tuo Bayun secara naluriah di benaknya. Jadi, kamu memilih Kaisar Jin Utara. Sura mencibir, aku baru saja menggunakannya untuk membawamu ke tempat ini. Pada saat yang sama, dia ada di sana, yang bisa digunakan untuk menarik perhatian menara yang tak berujung dan membuka jalan bagiku untuk melihatmu. Kamu bisa mengerti itu Tuo Bayun hanyalah bonekamu, kekuatan yang kuberikan padanya juga merupakan kekuatan jiwa paling jahat yang paling membenci, yang akan mengubah dan membusuk jiwanya, mengubahnya menjadi iblis yang benar-benar kehilangan keyakinan dan ditelan oleh keinginan. Dan apa yang Anda dapatkan benar-benar dari hati para malaikat, kekuatan Shuro sejati yang saya miliki di alam dewa. Ingat, mulai sekarang, Anda dan saya adalah satu-satunya dua pemilik dunia jiwa dengan warna. Bahkan di alam dewa, hanya dewa asli yang dianggap sebagai bangsawan sejati yang memenuhi syarat untuk memiliki dunia jiwa yang penuh warna. Ini adalah jiwa sejati yang paling lengkap, ruang yang berisi misteri dan keajaiban hidup yang tak ada habisnya, memiliki kreativitas tanpa akhir, dan dapat memelihara harta terpenting para dewa. Selama dunia jiwa Anda tidak rusak, Anda tidak akan pernah jatuh. Petik 2. Su yang tahu bahwa dia telah memenangkan pertempuran ini. Memperoleh pandangan dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengklarifikasi semua misteri di jalan kultivasi, dan pada saat yang sama, arah kebingungan yang telah terjadi menjadi jelas. Pada saat ini, Su Yang, karena warna di dunia jiwa, vitalitas yang kuat mengairi tubuh ini, membuatnya penuh dengan kekuatan. Sekarang setelah kau memiliki kekuatanku, keluarkan pedang Shuro yang pernah menjadi milikku. Saat kau mengalahkan Daojun untuk menaklukkan menara tak berujung dan menebus jiwaku, aku akan mewariskan hati malaikat sejati padanya. Kau, hanya dengan begitu bisa Anda mendapatkan kepercayaan 100% saya, dan saya juga akan secara resmi menerima Anda sebagai murid dan membimbing Anda di masa depan. Petik 2. Su yang mengikuti bimbingan pikiran jiwa Shuro dan datang ke batu nisan yang bersinar dengan cahaya misterius hitam dan putih, mencoba menggunakan pikiran jiwa untuk menginduksi kekuatan Sura, dan segera menerima nafas pedang Sura.